Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series belajar di rumah bersama Nico Enggaliano. Masih tetap di series belajar fetch data dari API, mengambil data dari API, membuatnya menjadi informasi, mengelolanya. Kali ini kita akan menggunakan Ajax. Apa itu Ajax? Ajax itu Asynchronous JavaScript and SML. Loh, kok SML? Nah, singkat cerita ya, mungkin dulu Ajax itu dibuat karena ya seperti video awal saya dibuat, ada dua respon umum SML dan JSON itu yang biasa dipakai. Nah, mungkin dulu Ajax itu dipakai untuk format SML. Kan seiring berjalannya waktu JSON mulai muncul. Nah, sekarang Ajax ini juga seringnya dipakai untuk nge-fetch data dari nge-fetch data JSON ya, format JSON. Nah, contohnya akan jadi seperti ini ya. Nah, tiba-tiba muncul datanya ya. Nah, seperti itu. Kita nanti ngebuat datanya itu muncul secara tiba-tiba. Jadi ini tanpa backend ya, pure hanya menggunakan JavaScript dan HTML. Mas, kok tampilannya jelek ya? Ya gak apa-apa ya. Saya juga emang gak begitu baik di front end ya. Ini intinya kita akan placement data-data ini menggunakan asynchronous JavaScript. Kita nggak perlu hidupkan SEM, kita nggak perlu hidupkan apa-apa. Kita hanya butuh satu file HTML. Oke? Oke, sekarang dibuka browsernya, kita searching adalah jQuery CDN. Nah, seperti ini. jQuery CDN seperti ini. Oke. Diklik yang minified. Nah, ini artinya kita ngambil JavaScript dari library jQuery dari luar ya. Nah, seperti ini. Kita buat satu file sekarang yang namanya belajar.html. Loh, Mas kok nggak ditaruh di htdocs? Loh, Mas kok nggak ditaruh di mana-mana? Enggak ya, kita pakai HTML aja ya, di luar, diklik langsung keluar datanya ya. Jadi ini yang ngurus nanti tanpa backend lah istilahnya. Kita nanti yang ngurus semua adalah JavaScript-nya atau jQuery-nya dengan menggunakan Ajax. Oke, dibuka belajar HTML-nya dengan Sublime. Oke, kita langsung ngoding HTML dengan cepat ya. Gimana caranya? HTML langsung diklik. Nah, kita pakai judul titelnya apa? Belajar fetch data. Seperti ini. Oke, lalu kita membuat placement buat datanya. Placement itu apa? Tempat mengeluarkan datanya. Saya pakai H1. H1 itu tag besar ya. Nah, sebenarnya kita butuh berapa ya? 5 tuh. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita butuh datanya. Kita tulis di sini pasien total, terus pasien aktif, pasien sembuh, pasien meninggal. Kita kelebihan 1. Nah, seperti ini. Nah, kita rencana seperti kita membuat placementnya seperti ini. Kita sekarang minimize Sublime-nya. Kita buka belajar.html. Nah, ini keluar sudah keluar ya, tempat-tempat mengeluarkan datanya. Nah, kita akan mengeluarkan datanya itu di mana ya? Kita di sini, di spasi ini. Misalnya 1, 2, 3, 4. Terus kita save, kita buka lagi. Kebanyakan ya. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengganti 1, 2, 3, 4 ini. Nah, dibuka lagi jQuery CDN-nya. Saya lupa tadi ke close. Di sini kita buka lagi. Oke. Sekarang jQuery CDN-nya klik yang 3.x minified. Nah, ini diklik, di copy. Copied. Terus paste di antara head sini. Nah, ini saya lupa ya, ngoding itu di dalam body ya. Nah, ini di dalam body. Nah, seperti ini. Apakah hasilnya sama saja? Harusnya sama saja sih, cuman tadi ada mistake aja ya. Nah, kita akan mulai mengganti 1, 2, 3, 4-nya ini. Oke, sekarang kita membuat sebuah placement.
placement itu apa? Tempat mengisi datanya. Kita menggunakan tag span ya. Span. Nah, span ini. Kita pakai tag span. Kita pakai tag span. Nah, sekarang tiap tag span ini kita kasih ID. Buat apa? Buat identifier ya. Oh, berarti kalau ID ini kita akan nge-place data seperti ini. Kita akan nge-place data ini, dan sebagainya. Gimana caranya? Kita spasi terus kasih ID sama dengan, nah seperti ini. Sekarang totalnya kita kasih ID total. Terus patient active kita kasih active. Terus ini sembuh kasih ID sembuh. Ini meninggal kasih ID meninggal. Sama saja ya. Istilahnya kita bahasa gampangnya kita membuat variabelnya. Oke. Sekarang kita mulai ngoding anunya ya, JavaScript-nya buat ngisi datanya. Gimana caranya? Kita langsung dibuka tag script. Nah, seperti ini. Terus sintaknya gimana? Sintaknya ini mungkin agak asing ya bagi teman-teman, tapi diikuti saja. Dokumen ready function. Nah, apa sih maksud dari sintak ini? Sintak ini itu maksudnya dokumen ready itu maksudnya itu pokoknya kalau halaman ini dibuka akan mengeksekusi ini. Nah, sekarang kita refresh saja, dikasih alert saya dieksekusi. Nah, kita tutup. Kita refresh sekarang. Kita refresh. Nah, saya dieksekusi. Nah, jadi intinya pokoknya webnya ini dibuka langsung mengeksekusi yang ada di dalam dokumen ready ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan placement sintak Ajax-nya. Gimana caranya? $.Ajax. Nah, seperti ini. Ini artinya memanggil fungsi Ajax. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita butuh satu parameter ya. Namanya URL. Nah, ini URL API-nya. Kita corona lp.id API. Nah, kita akan memparsing data ini lagi ya. Nah, ini terus kita ada sintak default yang namanya success. Jadi mengeksekusi kalau JSON-nya ini sukses ya. Function result. Nah, apa ini maksudnya? Nah, maksudnya itu gini. Jadi kalau Ajax ini sukses eksekusi, dia akan melempar hasilnya ke variabel yang namanya result. Itu cara gampang bacanya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya isinya result ini apa. Gimana caranya? Pakai console.log result. Nah, seperti ini. Ini artinya menampilkan isi result ya, tapi di dalam konsol. Gimana cara mengeluarkan konsol di browser? Kita klik F12, ke tab konsol ini, biasanya tab nomor 2 ini diklik, terus kita refresh. Nah, ini ada sintak missing. Kita lihat apa yang oh ini punyanya siapa? Nah, ini. Nah, ini keluar datanya ya. Datanya bentuknya sudah objek. Kemarin kan kita udah belajar ya gimana cara memanggil objek itu. Jadi kita tinggal panggil key-nya saja. Jadi misalnya kan variabelnya result ini yang menampung isinya. Kita tinggal copy yang namanya active, dead, string, meninggal, dan sebagainya. Oke. Nah, gimana cara placement-nya? Oke, cara placement-nya sekarang adalah sekarang kita ingin mengisi variabel total ini. Gimana? Kita pakai $, terus pagar total. Jadi ini artinya adalah memanggil ID total, terus kita isi dengan teks result titik total. Nah, gini aja ya. Ini kan result udah hasilnya. Terus kita titik ini artinya memanggil key-nya. Kita refresh, kita save. Kita refresh. Nah, ini udah keluar ya 146. Oke. Kita tinggal gandakan saja. 1 2 3. Ini total ganti aktif. Nah, ini juga ganti aktif. Ini karena nama ID-nya saya samakan dengan key-nya ya, tinggal copy-copy saja. Nah, cepat kan? Nah, ini udah keluar semua ya datanya. Pasien sembuhnya 46, 87. Nah,
sekarang kan ini ada apa ya? Ada JavaScript-nya, ada persennya. Gimana cara menampilkan persennya? Kita buat satu placement lagi di sini. Kita kurung seperti ini, terus kasih persen, terus kita isi spawn lagi. Spawn. Ini tambahi persen. Kita pakai samain aja ya, persen aktif gini. Persen aktif. Ini persen aktif, ini persen sembuh, ini persen meninggal. Nah, kita tinggal buat placement lagi. 1, 2, 3. Ini persen aktif, ini persen sembuh. Jadi nurut sama ID-nya ya manggilnya. Kok sama-sama key-nya, Mas? Iya, saya menyamakan aja ya biar gampang copy paste-nya. Oke. Nah, ini udah keluar ya 87, 28, 948, 374, 761%. Nah, kan terlalu panjang ya. Kita harus mengecilkannya. Caranya gimana mengecilkannya? Cara mengecilkannya itu pakai sintak yang namanya titik. Nah, jadi gini sintaknya itu. Ditambahi titik, manggil objek yang namanya tuh fixed terus 2. Jadi artinya mengambil dua di belakang koma aja. Tuh fixed 2, tuh fixed 2, tuh fixed 2. Nah, udah jadi semua ya. Nah, sekarang kita perlu datanya terakhir update kapan ya? Mas, saya ini pengen mengisi datanya itu nggak pakai span, apa bisa? Bisa. Caranya gimana ya? Tinggal kita nambahin ID aja. Kita sekarang pakai P aja ya. P. Bukan P itu assalamualaikum, bukan. Nah, P-nya artinya tag HTML ID tanggal. Nah, seperti ini. Kalau di refresh pasti masih kosong. Terus kita isi datanya di bawah. Tanggal, text, result, titik, date string. Kok hafal ya? Saya udah bikin tutorial banyak, masa gak hafal. Nah, ini udah keluar ya. 27 Maret 2020. Nah, oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman cuci tangan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa makan makanan yang sehat supaya kita terus sehat. Semoga pandemik corona COVID-19 atau pandemik yang akan datang cepat hilang dan jangan ada pandemi yang datang lagi ya, jangan ada, supaya kita bisa beraktivitas dengan normal, kuliah dengan normal, belajar dengan normal, bisa jalan-jalan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap sehat, jangan lupa bahagia juga biar imun kita tetap kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.